Man of Steel adalah film pahlawan super Amerika tahun 2013. Film ini menceritakan karakter DC Comics, Superman. Man of Steel dimaksudkan untuk meluncurkan karakter fiksi alam semesta bersama DC Comics pada film. Pemutaran perdana Man of Steel di AS dihadiri oleh para pemeran utamanya di New York City pada tanggal 10 Juni tahun 2013. Langsung saja kita simak alur cerita Man of Steel. Ada tangga di rumah Tuan Crybe. Jika ini menghibur Anda, silahkan subscribe. Tuan Crybe beli kaos kaki. Yang sudah subscribe banyak rejeki. Planet Krypton menghadapi kehancuran dalam waktu dekat karena intinya tidak stabil, dan Dewan yang berkuasa berada di bawah ancaman pemberontak Jenderal Zod dan para pengikutnya. Ilmuwan Jor-El dan istrinya Lara-El meluncurkan anak mereka yang baru lahir, Kal-El, pada pesawat ruang angkasa ke bumi, menanamkan sel-selnya dengan kodeks genetik untuk melestarikan ras Krypton. Setelah pembunuhan Zod terhadap Jor-El, ia dan pengikutnya ditangkap dan dibuang ke zona bayangan. Namun, sesuai prediksi Kal-El, planet Krypton meledak beberapa waktu kemudian dan membebaskan mereka. Bayi Kal-El diangkat sebagai anak angkat Jonathan dan Martha Kent, dan dia diberi nama Clark Kent. Fisiologi Krypton Clark memberikan dia kemampuan super di bumi, yang awalnya menyebabkan dia kebingungan. Tetapi dia secara bertahap belajar untuk memanfaatkan kekuatannya untuk membantu orang lain. Jonathan mengungkapkan ke Clark remaja bahwa ia adalah alien dan menyarankan dia untuk tidak menggunakan kekuatannya secara terbuka, karena takut bahwa masyarakat akan menolaknya. Setelah kematian Jonathan, seorang Clark dewasa menghabiskan beberapa tahun hidup secara nomaden, mengerjakan pekerjaan yang berbeda di bawah nama palsu. Suatu ketika ia menyusup ke tempat penemuan ilmiah pesawat luar angkasa Kryptonian di Arktik. Clark memasuki kapal asing tersebut, dan memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan kesadaran Jor-El yang diawetkan dalam bentuk hologram. Lois Lane, seorang wartawan dari Daily Planet yang diutus untuk menulis cerita tentang penemuan ini, menyelinap di dalam kapal saat mengikuti Clark dan diselamatkan olehnya ketika dia terluka. Atasan Lois, Perry White, menolak ceritanya tentang manusia super penyelamat, jadi kemudian Lois menelusuri Clark kembali. Lois ke Kansas dengan tujuan menulis sebuah uraian. Setelah mendengar cerita sebenarnya tentang Clark, Lois memutuskan untuk tidak mengungkapkan rahasianya lagi.
Karena ayahnya lebih memilih menolak untuk diselamatkan demi merahasiakan kekuatan Clark Kent. Zod dan pengikutnya mencari dunia koloni lain, dan akhirnya mengikuti sinyal mara bahaya Krypton yang dikirim dari kapal Clark yang ditemukan di bumi. Tuntutan Zod adalah bahwa manusia harus menyerah Kal-El, yang ia percaya memiliki kodeks, sebagai imbalan bagi perdamaian. Lois ditahan karena dianggap menyembunyikan Kal-El. Clark setuju, dan akhirnya militer AS menyerahkan Clark. Namun, Faora utusan Jenderal Zod menginginkan agar Lois Lane mereka berdua pun dibawa. Zod mengungkapkan bahwa ia bermaksud untuk menggunakan mesin dunia terraform untuk mengubah bumi menjadi Krypton baru, memberantas populasi manusia, dan menggunakan kodeks untuk mengisi kembali planet dengan bangsa Krypton rekayasa genetik. Lois berhasil melarikan diri dengan pesawat berkat bantuan ayah Clark Kent dan menyelamatkannya saat pendaratan di bumi. Clark berduel dengan Faora dan pasukannya. Clark mengalahkan Faora, meyakinkan militer bahwa ia adalah sekutu. Zod menyebarkan mesin dunia dan memulai proses di Metropolis dan di Samudra Hindia. Clark, sekarang dijuluki Superman, ia berusaha menghentikan mesin dunia di Samudera Hindia. Militer menggunakan pesawat ruang angkasa yang membawa Clark ke bumi dalam serangan udara terhadap kapal Zod di atas kota Metropolis, untuk membawa kembali kru Zod ke zona bayangan. Hanya Zod yang tetap berada di bumi, dan dia terlibat dalam pertarungan dengan Superman di Metropolis. Ketika upaya Zod membunuh warga sipil untuk balas dendam atas kekalahannya, Superman terpaksa membunuh Zod. Beberapa waktu kemudian, Superman terus mendapatkan kepercayaan oleh pemerintah AS, meskipun menghindari upaya mereka untuk mengungkap identitas rahasianya. Untuk membuat penyamaran yang memberinya akses ke situasi berbahaya tanpa menimbulkan kecurigaan, Clark mengambil pekerjaan sebagai reporter di Daily Planet, di mana itu adalah tempat kerja Lois. Film selesai.